Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat datang di channel saya. Di mana pada kesempatan kali ini, di video ini, saya akan membahas pengenalan komputer. Oke, sebelum masuk pembahasan, saya mengharapkan kepada teman-teman sekalian untuk mengklik tombol like, subscribe, dan share. Video pembahasan ini diperuntukkan bagi teman-teman sekalian yang masih awam dengan dunia teknologi informasi atau mencari sembarang informasi untuk sekedar menambah pengetahuan dan wawasan dan ingin mendapatkan pengetahuannya sebagai pengetahuan umum. Maka video pembahasan kali ini cocok sekali sebagai bahan pembelajaran teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut saja ya. Nah, di sini di sini ada gambar monitor, keyboard, mouse, dan kotak memanjang ke atas. Gambar apakah ini? Ya, siapa sih yang nggak kenal sama alat yang satu ini? Ya, itu adalah komputer. Biasanya, untuk beberapa kalangan dan orang menganggap bahwa komputer ini dipakai untuk keperluan pekerjaan, hiburan, mencari informasi, media pembelajaran, bersosialisasi, dan teman-teman bisa melengkapi selanjutnya dan masih banyak lagi. Di zaman now ini, komputer juga tidak lepas dari yang namanya internet. Apa kalian tahu apa itu internet? Ya, internet adalah koneksi atau menghubungkan. Penjelasan dan gambaran secara mudahnya. Kalau penjelasan aslinya sih, internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Dengan seperangkat komputer, kita terhubung dengan internet. Kita bisa menjelajah di dunia internet, atau sebutan lainnya adalah dunia maya. Dapat mendapatkan informasi dari seperangkat komputer lainnya dari kejauhan. Kurang lebih, konsep dan prinsip cara kerjanya adalah tidak berbeda jauh dengan telepon. Dengan telepon, kita bisa menghubungi teman-teman kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita dari kejauhan yang bisa dihitung ataupun tidak bisa dihitung jaraknya. Kalau pada zaman dulu sih, telepon masih menggunakan kabel. Kalau di zaman now, telepon sudah tidak lagi memakai kabel. Begitu pula dengan internet. Ditambah dengan seperangkat komputer, maka kita bisa mendapatkan informasi tanpa batas. Ya, saking tanpa batasnya inilah bahkan kita bisa mendapatkan informasi apapun yang kita inginkan dalam genggaman kita. Secara gamblang dan kasarnya, kita bisa mendapatkan data informasi yang bersifat sensitif milik pribadi seseorang ataupun suatu kelompok atau organisasi, bahkan seperti rahasia kenegaraan sekalipun. Ya, bukan berarti di sini saya ingin mengajarkan hal-hal yang buruk kepada teman-teman sekalian untuk mendapatkan informasi-informasi yang bersifat sangat sensitif dan rahasia, lalu kemudian menjadi seorang kriminal. Apalagi jika sampai melanggar undang-undang suatu pemerintahan yang berlaku. Bukan ya. Tolong ya, jangan salah paham. Saya tidak ingin hal itu terjadi. Jika hal itu terjadi, saya tidak ingin ikut-ikutan apalagi sampai bertanggung jawab. Malahan, justru apa yang ingin saya himbau dan saya sampaikan adalah untuk menjadi orang yang bijaksana dalam menggunakan seperangkat komputer dan teknologi informasi. Oke, kita kembali lagi. Di zaman now ini, kita tidak bisa berpaling dari komputer. Karena kehidupan kita sehari-hari pun juga banyak menggunakan dan memanfaatkan komputer. Di zaman ini, sekarang komputer sudah dibagi menjadi 4. Di antaranya, ada komputer biasa, lalu ada laptop, lalu ada smartphone dan smart TV. Hah? Smartphone dan smart TV? Nggak salah ya? Jangan salah paham dulu. Smartphone atau sebutan lainnya masih dibilang sebagai HP di zaman now ini sudah tergolong dalam komputer loh. Begitupun dengan smart TV. Lah kok kenapa bisa begitu? Oke, sebelum menjawabnya, kita akan membahas dulu dari HP. H-A-P-E. Dalam kurung, H tanpa A, P tanpa E. Singkatan dari handphone. Adalah telepon genggam, di mana kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang dari kejauhan. Entah itu saling bertukar pesan atau menelpon. Sedangkan TV, T besar tanpa I dan V besar tanpa I, dalam kurung televisi,
adalah seperangkat alat media untuk mendapatkan informasi dari stasiun-stasiun TV berita. Di kemajuan dan perkembangan di zaman sekarang, HP dan TV sudah menjadi seperangkat alat yang lebih canggih. Karena HP dan TV di zaman now sudah dipadukan dengan sistem komputer. By the way, teman-teman tahu apa itu sistem komputer? Komputer dan sistem komputer adalah dua hal yang berbeda. Jika komputer adalah alat, maka sistem komputer adalah bagaimana komputer itu bisa berfungsi di belakangnya pada saat kita memberikan instruksi atau perintah pada komputer. Penjelasan sistem komputer aslinya adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya adalah ada hardware, software, dan brainware. Dan itulah alasannya kenapa HP kita dan TV zaman now sudah bisa dibilang sebagai komputer. Namun, HP mempunyai sebutan lainnya, yakni komputer mini atau komputer genggam. Pada dasarnya, komputer rumah atau komputer biasa dan laptop tidak bisa melakukan pertukaran pesan dan menelepon seperti HP pada umumnya. Begitu pula sebaliknya untuk HP. Namun dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, tiga perangkat ini sudah melampaui batasnya. Jadi, yang jadi pertanyaannya adalah, apakah komputer, laptop, dan TV sudah bisa dipakai berkomunikasi layaknya HP? Meskipun dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, jawabannya adalah tidak. Kenapa? Di HP itu kan ada fitur di mana kita berkomunikasi menggunakan kartu provider seperti kartu XL, Telkomsel, Axis, dan sebagainya. Sedangkan pada ketiga perangkat tersebut tidak bisa melakukannya. Namun jika ketiga perangkat tersebut diinstal software sosmed seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Zoom, dan lain sebagainya, maka jawabannya adalah bisa. Kalau untuk Smart TV sih, jujur saja ya, saya belum pernah mencobanya. Hehe. Jika teman-teman penasaran apa itu hardware, software, dan brainware, brainware adalah kita, yang artinya adalah manusia atau pengguna. Software adalah perangkat lunak, dan hardware adalah perangkat keras. Hardware dan software akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Ketiga komponen pada sistem komputer ini sangat dibutuhkan. Tanpa software, komputer tidak bisa dioperasikan, karena tidak bisa memberikan instruksi pada komputer. Tanpa hardware, komputer tidak bisa difungsikan dan dinyalakan sebagaimana mestinya. Tanpa brainware pun, kita, manusia, komputer tidak dapat difungsikan. Apalagi jika tidak difungsikan dalam waktu lama, maka komputer hanyalah seperti barang rongsokan. Diinginkan namun hanya jadi barang antik. Apalah artinya barang antik jika alat elektronik tidak digunakan sebagaimana fungsinya? Komputer merupakan bagian dari teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi? Sewaktu zaman dulu sekali, sebelum zaman Android, iOS, BlackBerry, dan Nokia, telepon hanya berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi saja, tidak seperti HP-HP zaman now. Teknologi informasi zaman dulu hanya sebatas bertukar informasi satu sama lain, menggunakan surat menyurat, lalu dengan menggunakan kode Morse, dan telepon yang hanya bisa telepon-teleponan saja. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, HP pun berevolusi, yang tadinya cuma bisa teleponan saja, lalu bisa kirim pesan, lalu maju ke depan lagi di mana bisa bermain game, berselancar di dunia maya, bahkan hingga sampai saat ini. Lalu di mana komputer zaman dulu, komputer awalnya dipakai sebagai alat untuk memecahkan dan mengungkapkan suatu kode dari suatu komunikasi yang dilakukan secara rahasia pada suatu dulu sekali di zaman Perang Dunia, dan berkembang menjadi komputer laptop seperti sebagaimana pada saat ini. Begitupun dengan TV, yang awalnya cuma menampilkan gambar hitam putih pada seperangkat kotak besi, sekarang pun berkembang dan berevolusi menjadi sebagaimana TV zaman now. Secara umum, teknologi informasi di zaman now adalah suatu studi perancangan implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Dengan kata lain, teknologi informasi adalah berbagai fasilitas yang terdiri dari hardware dan software untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi bagi masyarakat dengan cepat dan berkualitas.
Oke, sekian itulah pembahasan mengenai pengenalan komputer. Semoga informasi dan pengetahuan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Bila ada kesalahan dalam kata, kalimat, dan ucapan saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan teman-teman bisa meninggalkan komentar, kritik, dan saran di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah mengikuti video dan pembahasannya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.